Selamat siang semuanya. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai prosedur penanganan surat masuk dan juga surat keluar sistem buku agenda dan sistem terkendali. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Calvin Prestohang dengan NIM 2305092009, program studi administrasi bisnis kelas 4E. Nah, yang pertama itu prosedur penanganan surat masuk dan keluar sistem buku agenda. Buku agenda sendiri merupakan sebuah buku yang dipakai untuk mencatat surat masuk dan keluar dalam periode tertentu. Nah, biasanya itu 1 tahun. Nah, yang selanjutnya itu prosedur penanganan surat masuk menggunakan sistem buku agenda. Nah, yang pertama itu ada penerimaan surat. Penerimaan surat ini dapat dilakukan oleh pegawai yang bekerja di bagian front office, seperti satpam dan resepsionis. Nah, tugas penerima surat ini adalah mengumpulkan surat yang setiap hari masuk, meneliti ketepatan alamat, dan juga menandatangani bukti pengiriman bahwa surat tersebut sudah diterima. Yang kedua itu ada penyortiran surat. Setelah surat diterima dari resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Nah, jika surat itu untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat diberikan langsung kepada alamat yang dituju. Yang ketiga itu ada pencatatan surat. Nah, pencatatan surat ini dilakukan dengan menggunakan sistem masuk buku agenda. Pencatatan ini sangat penting dilakukan karena dapat diketahui volume surat yang masuk setiap hari. Yang keempat itu ada pengarahan surat. Pengarahan surat adalah menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat yang berkaitan dengan permasalahan surat. Nah, pengarahan surat ini dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa saja yang harus memproses surat tersebut. Yang kelima itu ada penyampaian surat. Nah, jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Nah, jika orang tersebut lebih dari satu, maka sebaiknya surat tersebut diperbanyak sehingga setiap orang yang ditunjuk akan mendapatkan salinan suratnya. Nah, yang terakhir yaitu penyimpanan surat. Jika surat sudah selesai diproses, maka selanjutnya surat asli harus diserahkan ke bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, seperti sistem abjad, subjek, wilayah, tanggal, maupun sistem nomor. Yang selanjutnya itu ada prosedur penanganan surat keluar menggunakan sistem buku kendali, sistem buku agenda. Yang pertama itu ada pembuatan konsep surat. Nah, prosedur penanganan surat keluar dimulai dengan pembuatan konsep surat. Konsep surat adalah draft awal yang berisi isi dan juga tujuan surat yang akan disampaikan. Yang kedua itu melakukan persetujuan konsep surat. Nah, setelah konsep surat selesai disusun, surat perlu diserahkan kepada atasan ataupun pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Nah, atasan akan memeriksa konsep surat tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan juga tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu pencatatan surat keluar. Nah, surat keluar yang telah disetujui perlu dicatat dalam buku agenda surat keluar. Nah, buku agenda ini berfungsi sebagai daftar urut surat yang memudahkan pencariannya di masa yang akan mendatang. Yang keempat itu ada pengetikan konsep surat. Nah, setelah mendapatkan nomor surat dan dicatat dalam buku agenda, konsep surat perlu diolah menjadi surat keluar yang resmi. Nah, surat tersebut akan diketik oleh petugas juru ketik ataupun menggunakan teknologi pemrosesan kata untuk memastikan surat tersebut terlihat rapi, formal, dan juga berkualitas. Yang kelima yaitu ada penandatanganan dan juga cap surat. Nah, setelah surat selesai diketik, surat perlu diberikan kepada atasan ataupun pimpinan untuk mendapatkan tanda tangan, nama terang, dan juga cap dinas sebagai tanda formalitas. Yang keenam itu ada pengiriman surat keluar. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dan juga tanda tangan dari pimpinan, selanjutnya surat tersebut siap untuk dikirimkan ke pihak yang dituju. Dan yang terakhir yaitu ada penyimpanan surat. Nah, setelah surat keluar terkirim, penting untuk menyimpan salinan surat tersebut sebagai arsip untuk referensi di masa yang akan mendatang. Nah, dokumen pendamping dari
prosedur penanganan surat masuk dan keluar sistem buku agenda. Buku agenda ada dokumen pendamping yaitu buku agenda itu sendiri. Nah, buku agenda ini berfungsi untuk mencatat surat masuk dan juga tentunya surat keluar, sehingga memudahkan sebuah instansi atau lembaga maupun perusahaan untuk melacak setiap surat yang telah diterima. Dan selanjutnya itu ada prosedur penanganan surat masuk dan keluar menggunakan sistem kartu kendali. Nah, sistem kartu kendali ini merupakan istilah lain yang sering dipakai untuk nama kearsipan pola baru. Nah, pengurusan surat dengan menggunakan kartu kendali sebagai sarana pengendalian, penataan arsip dengan pola klasifikasi, serta penyusutan arsip. Nah, kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan surat. Nah, berikut prosedur penanganan surat masuk menggunakan sistem kartu kendali. Yang pertama itu ada penerimaan surat. Nah, dalam pelaksanaannya, kalau suatu unit kerja memerlukan kecepatan dalam memproses surat keluar tersendiri, sampai penyampaiannya ke instansi lain dilaksanakan sendiri. Nah, hal ini dapat dilakukan asalkan dua kartu kendali diserahkan kepada unit kearsipan, sehingga unit kearsipan selalu mengetahui pula apa yang telah dilaksanakan. Nah, tugas penerima surat ini yaitu tentu saja menerima surat. Yang kedua itu menyortir surat. Yang ketiga menyerahkan surat tersebut ke peserta surat. Dan yang terakhir yaitu menerima surat keluar dari instansi sendiri untuk dikirimkan melalui pos ataupun kurir. Yang kedua yaitu pencatatan surat. Nah, surat-surat yang diterima oleh pencatat dinilai menjadi 3 kategori, yaitu surat penting, biasa, dan juga rahasia. Nah, untuk surat yang biasa menggunakan lembar pengantar surat biasa, dan surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Nah, tugas pencatat sendiri yaitu ada 2, yaitu mencatat surat penting menggunakan kartu kendali, surat biasa menggunakan lembar pengantar surat biasa, surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Dan yang kedua itu tugas pencatat surat yaitu menyatukan kartu kendali dengan surat menggunakan paperclip dan meneruskannya kepada pengarah surat. Yang selanjutnya itu prosedur penanganan surat keluar menggunakan sistem kartu kendali. Yang pertama itu ada unit pengolah. Nah, surat keluar yang berasal dari unit pengolah atau unit kerja yang berkepentingan terhadap surat tersebut. Pencatatan dengan kartu kendali dapat dilakukan di unit kearsipan, dapat juga dilakukan di unit pengolah. Misalkan kartu kendali 1 dan kartu kendali 2 diserahkan ke unit kearsipan, sehingga unit kearsipan selalu mengetahui apa yang telah diproses di unit pengolah. Nah, yang kedua itu ada pencatatan surat. Tugas pencatatan surat adalah menerima surat beserta tembusannya dan kartu kendali 1 dan kartu kendali 2 dari unit pengolah. Yang kedua itu memberikan stempel pada surat. Yang ketiga, kartu kendali 1 diteruskan ke pengarah surat untuk disimpan dan berfungsi sebagai kartu kontrol. Yang keempat itu ada memberikan paraf pada kartu kendali 2, kemudian mengembalikan kartu kendali 3 dan tembusan kepada unit pengolah. Yang ketiga itu ada pengarahan surat. Nah, tugas pengarah surat dalam menangani surat keluar adalah menerima kartu kendali 1 dari pencatat surat dan menyimpannya ke dalam kotak kartu kendali sebagai kontrol atau pengendali dari surat yang akan dikirimkan. Dan yang terakhir yaitu penata arsip. Nah, tugas penata arsip dalam hal ini adalah menerima kartu kendali 2 dari unit pengolah dan menyimpannya ke dalam kotak kartu kendali sebagai pengganti arsip yang ada di unit pengolah. Nah, jika arsip yang berada di unit pengolah sudah inaktif, kartu kendali 2 di penata arsip ditukar dengan kartu kendali 3 dan tembusan di unit pengolah. Yang selanjutnya itu ada dokumen pendamping penanganan surat masuk dan keluar sistem kartu kendali. Yang pertama itu ada kartu kendali itu sendiri. Kartu kendali ini berfungsi untuk mencatat, mengendalikan, dan melacak surat masuk dan keluar. Nah, kartu kendali ini dapat menggantikan buku agenda karena lebih efisien dan juga sistematis. Yang kedua itu ada lembar pengantar surat. Nah, lembar pengantar surat ini berfungsi untuk mencatat surat-surat yang biasa
untuk menyampaikan surat-surat. Dan yang terakhir ada lembar disposisi. Nah, lembar disposisi ini dapat dipahami sebagai lembaran untuk menuliskan disposisi suatu surat, entah itu untuk diberikan kepada atasan, kepada bawahan, maupun sebaliknya. Nah, lembar disposisi ini biasa dipakai untuk melakukan pencatatan pendapat singkat dari pimpinan mengenai suatu surat. Nah, sekian penjelasan saya mengenai prosedur penanganan surat masuk dan keluar, sistem buku agenda, dan sistem buku kendali. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.